Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, Alhamdulillah kita dapat bertemu nih secara langsung melalui Zoom untuk kuliah Hukum Dagang 4 SKS, Rombel hari Kamis, sekarang 31 Maret 2022. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semuanya, mahasiswa-mahasiswa hebat saya, anak-anak semester 2 yang harus semangat-semangatnya, semangat belajarnya itu harusnya on fire ya, di atas. Kalau semester 2 sudah banyak keluhan, waduh itu udah warning nih untuk kalian. Oke, apa kabar semuanya? Baik? Ada yang sakit enggak nih? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Aduh. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah kalau baik semuanya. Sekali lagi kalau ada yang sedang tidak enak badan, sakit ataupun yang lainnya, silahkan diperkenankan tidak mengikuti Zoom. Oke. Terkait dengan absen, kalau lupa ketentuannya dicek YouTube-nya. Jadi kan kalian kan sudah saya sampaikan di Elena itu kan ada waktu ya, saya nggak bisa hafal rombel ini waktunya berapa sampai jam berapa gitu. Cuma saya selalu sampaikan kalau ada kendala tidak bisa absen hubungin saya. Karena rombel saya kan banyak, jadi saya nggak hafal tutupnya Elena itu jam berapa aja gitu. Nah kalau kalian sudah absen di situ, yaitu yang saya gunakan sebagai dasar untuk input mulang. Nah, misalnya kalian nggak ikut Zoom juga mulang kan tetap on, nggak apa-apa. Cuman saya memang ada data siapa saja yang ikut Zoom. Nah, kalau dari kalian bermasalah mulangnya karena tidak absen di Elena dengan berbagai alasan yang kalian punya, ya saya tidak akan rubah ya. Saya tidak akan rubah, saya akan lihat dulu sampai pertemuan ke-16 atau input mulang terakhir. Saya akan lihat dulu anak itu datanya seperti apa. Jadi bagi kalian yang mulangnya merah, mau ngurus, nanti saja ya di akhir kuliah. Ini masih ada waktu, gunakan kesempatan secara cermat untuk memperbaiki apa yang kalian rasa kurang, gitu aja. Jadi kalian kan bisa lihat data kalian ikut Zoom. Karena saya selalu up di Elena. Kalian bisa nanti cross check, dihitung saja. Zoom sudah berapa kali, kalian sudah ikut berapa kali. Oh, kalian sudah reply, sudah bertanya di Elena berapa kali. Itu dibuat data dari kalian. Jadi besok kalau saya share namanya, datanya ikut Zoom, data di Elena, jadi kalian bisa cross check gitu aja. Jadi saya tuh semuanya based on data. Lalu misalnya kalian memberikan alasan ke saya, Bu, Elena saya tidak bisa dibuka. Elena itu kalau down, tidak ada satupun dari kalian yang bisa akses Elena. Gitu. Kalau Elenanya down, tidak ada satupun dari kalian yang bisa akses Elena. Artinya kalau kalian memberikan ke saya, Elena saya tidak bisa, itu saya nggak bisa terima. Karena yang lain juga pada absen. Artinya kan kendalanya ada di kalian. Ya, masa anak 2021 harus diajarin gimana cara clear chat,
cookies, history, membersihkan laptop, membersihkan browser, ya harusnya itu kalian sudah tahu. Tuh anak sekarang kan canggih-canggih IT-nya. Itu dibersihkan. Oh, kalau tidak bisa, diulangin lagi coba. Seperti itu saja. Oh, kalau kalian jaringan kuotanya tidak bisa, ya coba dicari. Oh, misalnya pakai tethering, pakai provider ini kurang bisa, diganti provider yang lain. Seperti itu. Oke, jadi tidak perlu risau ya. Lakukan yang terbaik sambil berdoa aja. Nanti di akhirnya bagaimana. Baik, itu informasi dari saya terkait dengan Elena, karena sudah ada beberapa mahasiswa yang Elenanya itu yang mulangnya tuh merah sampai 4. Kalau tidak saya rubah, dia otomatis E. Nilai nggak bisa diinput. Gitu. Ya. Jadi diperbaiki saja apa yang kurang. Bagaimana? Baik, saya akan lanjutkan materi kita minggu lalu sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian belajar secara asinkron. Nah, saya akan melakukan checking sebagai review materi tersebut ya, secara random kepada kalian. Oke, saya akan mulai dari Mbak Vina Amelia. Bisa mendengar suara saya, Mbak Vina? Iya, Bu. Bu. Oke, silakan dijelaskan siapa sih yang bisa mengajukan pengesahan badan hukum? Yang bisa mengajukannya itu badan usaha, Bu. Yang udah memiliki izin untuk melakukan usaha. Badan usaha yang bagaimana? Badan usaha yang sudah memiliki izin untuk mendirikan usaha, Bu. Kalau Mas Naufal bagaimana? Naufal? Mas Naufal Rafif? Ya, Bu. Mm-mm. Ke kantor yang kemarin kita kirimkan yang sesuai daerah itu, Bu, yang ada di daerahnya masing-masing untuk mengajukan perizinan berusaha. Mas Joshua, Kadek? Kemenkumham, Bu. Saya tanyanya tadi apa ya? Ada yang bisa mengulangi pertanyaan saya? Silahkan. Yang izin Ibu, yang bisa menjadi badan usaha Ibu. Badan hukum. Oke, Mbak Chandra, coba diulangi pertanyaan saya, Mbak. Siapa yang dapat mengesahkan badan usaha untuk bisa menjadi badan hukum? Oke. Kemudian saya akan bertanya lagi. Perhatikan. Kalau suara saya tidak terdengar, Bu suaranya kecil, Bu suaranya putus-putus, bilang aja. Jadi saya bisa tahu. Kalau tidak ada feedback, ya saya di asumsi saya suara saya terdengar oleh kalian gitu. Saya ulangin ya. Badan usaha yang seperti apa yang bisa mengajukan badan hukum atau badan usaha yang bagaimana yang bisa menjadi badan hukum? Tidak perlu googling. Ada jawabannya. PT, Bu, yayasan. Izin menjawab itu. Tidak semua badan usaha bisa menjadi badan hukum. Yang bisa itu, seingat saya, hanya koperasi, PT, yayasan, dan BUMN. Terima kasih, Bu. Oke. Gimana? Kalian kok belum baca atau belum lihat YouTube, belum baca materi badan hukum tuh bagaimana ya? Ibu, permisi, apakah saya boleh menjawab lagi? Sudah. Coba saya minta Mbak Mega Mei berikan ke saya badan
usaha yang Mbak Mega kenal, satu aja. PT, Bu. Oke, Mbak Alivia, CV, Bu. Mbak Aisyah, Yayasan, Ibu. suaranya kecil tapi saya bisa dengar. Anissa Latifah, Firma, Ibu. Azra, PT, Ibu, yang bisa jadi badan usaha. Mas Nur Ihsan, Koperasi, Bu. Mbak Arlin, Persero, Ibu. Mbak Syafika, BUMN, Ibu. Mbak Ginta, BUMD, Ibu. Mbak Zahira, Perum, Ibu. Mbak Najma, Yayasan, Ibu. Mas Sepanya, Perusahaan perseorangan, Ibu. itu tadi adalah jenis-jenis badan usaha. Istilahnya itu ada badan usaha, ada perusahaan sama. Tapi secara yuridis dalam keilmuan hukum dagang itu disebut dengan badan usaha. Jadi kalau saya tadi pertanyaan saya yang pertama, badan usaha mana yang bisa mengajukan badan hukum, yaitu kalian sebutkan di antara yang sudah disebutkan kalian semua tadi itu yang mana gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Mbak Amarvia. Bisa mendengar saya? Ya. Dijelaskan coba alur atau cara untuk dapat badan hukum itu bagaimana? Pertama, daftarin dulu badan usahanya tuh ke DPM PTSP. Kalau misalnya dia sekitar lingkungan, itu daftar ke Kementerian Lingkungan Hidup dulu atau yang lain-lainnya. Setelah badan usahanya udah didaftarin, baru mengurus di Kemenkumham. Oke. Mbak Koirunisa bisa disampaikan? Pertama daftar ke DPM PTSP, lalu jika jenis perusahaannya tentang makanan, urus ke BPOM, lalu ke Kemenkumham. Oke, kalau Mbak Febi? Pertama ke DPM PTSP atau kalau makanan di BPOM, kemudian ke Kemenkumham, Bu. Mas Rifki Nur? Pertama, badan usaha itu didaftarkan di DPM PTSP dulu, setelah sudah didaftarkan, terus mengurus ke badan hukum di Kemenkumham, terus di Kemenkumham itu mengeluarkan dalam bentuk berita negara, Ibu. Dasar hukum yang digunakan apa ya Mbak Cindy? Terkait yang disampaikan teman-teman tadi. Mas Heta? Buku 11 tahun 2020, Ibu. Mbak Putri Daeng? Ini Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2014 ini. Pertanyaan saya masih sama ya. Dasar hukumnya yang mana Mbak Anissa Cahya? Permenkumham Nomor 4 tahun 2014, Ibu. Mas Kurniawan Eka, sistem yang digunakan apa? Bagaimana, Ibu? Sistem yang digunakan apa? Sistem yang bagaimana, Ibu? Dan saya tuh tanya kok malah tanya lagi. Mbak Mas Andika Cesar? Bentar Ibu, mau pindah device dulu. Mas Arsanda? Sistem pendaftarannya, Bu. Mungkin gimana, Bu? Mungkin pertama bisa
daftar dulu di online Bu di DPM PTSP-nya. Terus Mbak Rahmawati, sistem yang digunakan apa? Kalau untuk sistem pendaftaran, setahu saya kalau ke DPM PTSP itu bisa online lewat OSS ya, Bu. Ada yang punya jawaban lain? Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Anissa Latifah. Sistem administrasi badan hukum. Oke. Ya, mayoritas dari kalian belum membaca permen, belum membaca materi, belum melihat YouTube, tidak tahu mana dasar hukumnya, tidak tahu badan hukum yang bisa menjadi badan usaha yang bisa menjadi badan hukum, tidak tahu ABH, gimana ini? Oke. Baik, tahu apa tidak tahu ya sudah deh. Katanya kita itu dosen tuh hanya bisa kasih materi, terus ya sebenarnya saya tuh kadang sedih kalau mahasiswa tuh, aduh mahasiswa saya kok nggak paham ya gimana. Tapi saya tidak bisa, nggak boleh katanya, nggak boleh memaksakan mahasiswa untuk paham karena mereka memiliki tingkat pemahamannya yang sendiri-sendiri. Oke, ya udah. Jadi kita hanya sebatas melayani saja dan memberikan apa yang bisa kita berikan. Baik, saya akan lanjutkan materinya di badan hukum saya cukupkan ya. Jadi materi semuanya sudah di Elena. Keputusan ada di kalian, mau membaca tidak, mau mempelajari atau tidak juga ada di kalian. Saya apresiasi kepada Anda yang sudah belajar dengan baik. Bagi yang belum belajar dengan baik, ketahuilah pendidikan itu katanya memang bukan segala-segalanya sih. Tapi segala-segalanya bisa baik itu terkadang dengan pendidikan, dengan ilmu. Jadi ketahuilah teman-teman semuanya bahwa pendidikan itu sangat penting. Ilmu, tidak nilai angka ya, tapi ilmu itu penting, bisa menjadi bekal kalian. Oke, saya akan melanjutkan materi kita ke jenis badan usaha yang pertama, yaitu perusahaan dagang atau disebut juga dengan perusahaan perseorangan atau bisa disebut juga dengan usaha dagang. Pernahkah kalian melihat ada pelang, baliho, atau papan gitu, tulisannya UD titik-titik? Pernah nggak? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Yang lain belum pernah lihat ya? Nah, Ibu. Pernah, Ibu. Yang sudah pernah lihatnya di mana? Toko besi. Di toko penjual obat pertanian, Ibu. Di toko kayu, Ibu. Di material, Bu. Toko material. Yang lain? Belum pernah. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat pelaku usaha, saya menyebutnya lebih suka pelaku usaha ya, yaitu orang yang menjalankan kegiatan usaha atau ya bisa disebut juga dengan entrepreneur atau pengusaha. Tapi saya ikut undang-undang, jadi secara yuridis itu istilahnya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha itu bebas milih ya, dia mau membuka badan usaha yang seperti apa. Kalau kita melihat suatu tempat usaha, lalu kemudian di depannya ada papan nama, tulisannya UD, maka itu kita bisa identifikasi dan pastikan pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatan usahanya, memilih badan usaha yang berbentuk perusahaan dagang atau PD atau usaha dagang atau perusahaan perseorangan. Nah, mari kita identifikasi ciri khasnya
yang membedakan dengan badan usaha yang lainnya. Silakan sambil Anda buka materi di Elena. Oke. Ya. Apa yang Mbak Tias Ayu temukan kalau perusahaan perseorangan itu? Spesialnya, ciri khasnya. Dilakukan oleh satu orang pengusaha. Oke, kalau Mbak Jevani? Perusahaan ini umumnya disebut UD atau usaha dagang dan PD atau perusahaan dagang. Kalau yang selain sudah saya sampaikan, sepertinya itu tadi sudah saya sampaikan ya informasi itu ya. Perusahaan yang tidak berbadan hukum dan dimiliki oleh perorangan, Bu. Kalau Mbak Kaila? Mbak. Perusahaan yang modalnya dari satu orang, Bu. Mbak Alivia? Mbak Alivia? Iya, Bu. Mbak Marsha? Menurut izin menjawab, Ibu, kalau menurut saya, perusahaan perseorangan itu seluruh imbal hasilnya dimiliki oleh satu orang. Mbak Zahira? Menurut saya pemerintah akan lebih sedikit ikut campur, Bu. Mas Andika? Menurut saya modal yang digunakan kecil, Bu, yang perseorangan. Mbak Chandra? Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan, Ibu. Mas Osama? Tidak ada harta pemisahan yang jelas, Ibu. Mbak Mega Mei? Jangka waktunya itu tidak terbatas atau seumur hidup, Bu. Mas Heta? Dilakukan satu orang, Ibu. Mbak Cindy? Tanggung jawabnya tidak terbatas. Mbak Najma? Relatif mudah dibubarkan dan didirikan, Bu. Mbak Julinar? Kekayaannya terpisah. Mas Alfandi? Tidak ada pajak perusahaan, Bu. Mbak Fahra? Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri, Bu. Mbak Aprastuti? Itu, Bu, sulit adanya pemisahan kekayaan antara aset pribadi dan perusahaan, sama yang satunya ini minimal pekerja, Bu. Maksudnya ide-idenya itu cuma terbatas gitu loh, Bu, karena minimalnya pekerja. Ada yang pakai laptop nggak? Oke, coba ya, saya mau Anda menunjukkan materi terkait dengan perusahaan dagang ini di slide yang mana ya? Coba di share screen. Oh, ini saya lagi sebentar. Dah, silahkan coba share screen. Yang mana sih materinya? Oh, enggak, di Elena, Mas. Kalau kayak gitu belum tahu, enggak tahu. Di Elena coba. Di Elena coba ditunjukkan ke teman-temannya. Baik, Ibu, saya buka dulu, Ibu. Ya, yang ready, yang sudah ready buka Elena, silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Langsung aja share screen. Klik hijau. Oke. Coba dinaikkan, Mbak. Teman-teman biar tahu itu minggu keberapa, dikasih tahu. Banyak yang belum tahu soalnya. Oke, ini ya materinya ya. Buka minggu ke-6, hukum dagang. Di situ ada slide, dibuka, diunduh ya. Di sini sudah ada.
saya sebutkan ciri khasnya. Jadi sebenarnya Anda tadi tidak perlu mikir, cukup disebutkan. Ini cirinya bilang aja relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas, tidak ada pajak perusahaan dan pemungutan pajak. Nah, gitu aja. Oke, saya nggak mungkin dong tanya yang belum ada di Elena. Semua pertanyaan saya sudah ada di Elena. Cuma buat ngecek kalian aja, kalian baca atau tidak. Ternyata tidak. Oke, Mbak. Terima kasih ya sudah membantu teman-temannya. Ya, jadi yang belum tahu, itu ya slide-nya. Sambil dibuka, sambil dipelajari. Perusahaan dagang atau usaha dagang atau perusahaan perseorangan. Dari namanya saja kita sudah dapat melakukan identifikasi bahwa bentuk dari badan usaha ini adalah hanya satu orang. Nah, satu orang ini apa? Kok perseorangan satu orang? Dia di sini sebagai pemilik atau owner. Apakah di perusahaan itu, di badan usaha itu harus ada dan hanya ada satu orang, Bu? Tidak. Si satu orang pemilik ini boleh punya banyak karyawan. Tapi statusnya di sini dia adalah karyawan kan itu pekerja. Bukan pemilik itu kan pengusaha, pelaku usaha. Beda kan di sini. Jadi misalnya Anda memiliki usaha atau tadi yang sudah Anda lihat itu ada toko besi, toko bangunan, toko kayu. Tapi kok di situ ada banyak orang ya, tidak sendirian saja yang menjalankan operasional. Ya karena di sini adalah karyawannya. Jadi badan usaha itu dari status kepemilikan, dari jumlah orang yang memiliki itu dapat diidentifikasi dibagi menjadi dua, yaitu perseorangan dan persekutuan. Ya, ciri-ciri dan karakteristik sudah ada secara detail di materi saya. Jadi Anda bisa cek ke situ. Sumber hukum pengaturan perusahaan perseorangan ini sementara adalah sejauh ini sampai detik ini ya kita masih menggunakan KUHD. Kemudian ada yang namanya Undang-Undang UMKM. Coba tadi Mbak Alivia belum jawab, UMKM kepanjangannya apa, Mbak? Aduh, nunggu googling lagi. Mbak Putri Sela. Ibu, maaf izin berbicara. Di sini kan ada Alivianya juga, Bu. Jadinya maksudnya Alivia yang mana? Alivia Rashidatul, oke, ya. Ya, izin menjawab, Bu. Jadi UMKM itu kepanjangannya usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi pelaku usaha dari perusahaan perseorangan itu banyak yang tergolong sebagai pelaku usaha mikro. Ada yang juga pelaku usaha kecil. Nah, kalian bisa cek ke Undang-Undang UMKM ini. Penggolongan mikro, kecil, dan menengah itu berdasarkan apanya? Jadi indikatornya bisa dari modalnya, jumlah karyawannya, jenis badan usahanya. Oke. Nah, sumber berikutnya di sini selain KUHD, Undang-Undang Dasar,
juga adalah Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Karena seperti yang sudah kita bahas, pada Undang-Undang Cipta Kerja ini ketentuannya berlaku untuk semua pelaku usaha tanpa ada batasan. Jadi ya kalau kita bicara terkait dengan sumber dari perusahaan perseorangan, ya Undang-Undang Cipta Kerja itu termasuk. Nah, kalian nih sudah bisa melihat, membaca ciri dan karakteristik. Sekarang bayangkan diri Anda, role play, posisikan diri Anda sebagai pelaku usaha yang memilih untuk melakukan kegiatan usaha dengan bentuk badan usaha itu perusahaan perseorangan. Silahkan coba identifikasi keuntungan atau kelebihan. Jadi Anda itu pelaku usaha yang memilih usaha perseorangan ini. Keunggulannya itu apa sih? Kenapa Anda memilih itu? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu. Oke, ya. Sekarang saya akan tanya, kenapa Anda memilih si PD ini, si UD ini, gitu ya? Mbak Koirunisa, kenapa Mbak? Karena memiliki tanggung jawab penuh atas usaha saya. Oke, bisa dijelaskan secara lebih rinci tanggung jawab penuh yang bagaimana? Bisa mengatur perusahaan sendiri, jadi sesuai dengan apa yang saya mau. Oke, saya artinya sesuai apa yang dia mau, berarti bebas mengatur. Oke, sekarang saya ke Mas Kurniawan Eka. Inovasinya lebih luas, Ibu. Banyak ide-ide yang bisa dikembangkan. Oh, maksudnya saya kok nggak paham ya, kelebihan dari PD. Jadi itu apa? Target pasarnya itu bisa lebih luas, Ibu. Tidak hanya satu itu. Mas Adam, Mas Kurniawan Eka belum betul ya. Jadi kita bahas dulu wis. Kenapa kok saya belum betulin gitu. Tadi Mas Kurniawan Eka coba diulangi jawabannya, target pasar yang lebih luas. Lalu yang kedua idenya, gitu ya. Betul? Iya, Ibu. Oke. Dua hal ini kan bisa dilakukan dimanapun. Badan usahanya bentuk apapun tetap menuntut untuk upgrade ide. Siapapun pelaku usahanya ya dia berkesempatan bisa lebih luas. Malah kalau salah satu, udah saya spill nih. Salah satu kekurangan dari perusahaan perseorangan itu lebih terbatas. Nah, apanya nanti yang terbatas? Ya, nanti kita bahas. Jadi itulah kenapa jawaban dari Mas Kurniawan Eka belum sesuai dengan karakteristik dari perusahaan perseorangan. Gitu ya, Mas? Kalau Mas Adam bagaimana? Kelebihannya? Rahasianya lebih terjamin, Bu, karena hanya pengusaha atau keluarganya sendiri yang tahu. Rahasia terjamin. Kemudian Mas Andika Cesar. Dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak, Bu. Terus kemudian Mas Radipta. Kelangsungan hidup PT terjamin, Bu. Gimana? Kelangsungan hidup PT terjamin. Kok PT? Coba dibaca materinya baik-baik. Jangan googling ya. Lihat di slide Elena aja. Diikuti alur kuliahnya ini ya. Jangan lompat-lompat dengan cara googling. Diikuti aja alurnya. Kan tadi kita habis identifikasi. Dari yang identifikasi yang kalian lakukan itu, kalian pisahkan kelebihannya gitu loh.
mengandaikan diri kalian sebagai pelaku usaha yang memilih badan usaha perseorangan ini. Mbak Aisyah Hanum, silahkan. Suara saya terdengar, Ibu. Kecil sekali, Mbak. Tapi ya terdengar, tapi sangat kecil. Silahkan, silahkan. Keuntungannya dapat pribadi. Oke. Keuntungan penuhnya milik sendiri. Oke, kemudian Mbak Anissa Cahya. Dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan dari pemerintah. Pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur. Oke. Mas Muhammad Fauzan. Bentukan atau pendiriannya sangat mudah dan relatif tidak mahal. Relatif tidak apa? Tidak mahal. Oke. Kemudian Mbak Alivia Diah. Mbak Alivia Diah. Mbak Arlin. Pembentukan atau pendiriannya sangat mudah dan Kuliahnya bareng-bareng, satu di offin, jadi pakai device-nya satu, audionya satu aja. Pembentukan atau pendiriannya sangat mudah dan relatif tidak mahal, Bu. Iya, sudah dijawab sama temennya. Yang lain ada nggak? Biaya organisasi rendah. Operasional. Oke. Mbak Mega Mei. Tadi nama saya kesebut, Iya. maaf Bu, terputus-putus tadi. Ya, ya. Kalau dari saya jawabannya jangka waktunya tidak terbatas, Bu. Jadi bisa dilakuin sampai kapan aja. Oke. Ada yang paling penting belum keluar ini. Mas Nur Ihsan. Mas Nur Ihsan. Oh iya, Bu. Mbak Amarvia. Yang dikeluarinnya rendah. Apa? Selain yang sudah saya tulis, ada? Mbak Azra? Oke, siapapun yang bisa menjawab kelebihan dari PD selain yang sudah saya tulis? Saya bisa Saya menjawab, Bu. Ya. Yang mana ya? Coba langsung aja. Yang tadi suara pertama kayak coba resen. Yang punya jawaban lain. Mas Naufal Rafif, coba. Yang lain tetap resen dulu. Pengambilan keputusan relatif lebih mudah, Bu, karena pemiliknya kalau bedanya sama perusahaan terbatas banyak pemilik, jadi pengambilan keputusannya biasanya harus ada diskusi pemilik saham gitu. Tapi kalau perusahaan dagang karena pemiliknya sendiri, jadi pengambilan keputusan untuk pembisnisnya lebih mudah. Oke. Kemudian di sini ada. Oke, silahkan Mbak Zahira. Izin jawab, Ibu, tidak ada pemisahan harta atau kekayaan. Yap. Udah keluar ini. Iya. Setiap badan usaha itu memiliki plus minus. Oke, jadi mereka memiliki ciri khasnya dan karakteristik serta memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang ini kalian sudah mulai nih mengenal perusahaan perseorangan itu yang seperti apa.
bebas mengatur karena hanya satu orang aja. Bagaimana dia rahasianya terjamin karena sedikit saja yang tahu kuncinya, itu bisa menjadi kelebihan. Pajaknya, jadi pajak ini tergantung dari pemasukan. Tapi kalau dia perusahaan perseorangan, dia bisa pajaknya itu bisa 0 sampai atau ringan lah. Berbeda kalau bentuk usahanya itu bukan perseorangan. Keuntungannya sepenuhnya milik sendiri. Kemudian di sini mudah didirikan, suatu keuntungan juga ya. Lalu kemudian biaya proses pendiriannya tidak mahal. Sebenarnya semua juga sudah tidak mahal, tapi ya itu bisa menjadi keunggulan. Operasionalnya rendah, segala keputusan dapat diputuskan secara sendiri, cepat dan lebih mudah. Nah, yang paling penting tuh ini nih. Karena badan usaha perseorangan ini tidak bisa untuk mengajukan badan hukum, jadi keunggulan utamanya itu dia tidak ada pemisahan harta. Sorry. Ini tuh kekurangannya. Itu kekurangannya, nanti kita bahas. Jadi di sini diputuskan secara sendiri, cepat dan lebih mudah keuntungannya. Keuntungan lagi dari si perusahaan perseorangan itu adalah tidak wajib ada perjanjian atau surat pendirian atau akta pendirian secara tertulis. Jadi kan lisan bisa. Kapanpun setelah kuliah ini, wah aku mau buat usaha deh, bisa. Tidak perlu kalian buat akta pendirian, perjanjian tertulis. Ini salah satu kelebihan dari perusahaan perseorangan. Itu. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Ya, andaikan diri kalian itu pelaku usaha dan kalian tidak ingin memilih, bentuk badan usaha perseorangan. Apa pertimbangan kalian? Silahkan, Mbak Ginka. Aset pribadi sulit dibedakan dengan aset perusahaan, Ibu. Tidak ada pemisahan. Mbak Azra? Perusahaan sulit berkembang karena ide-ide terbatasnya pekerja. Sulit berkembang. Mbak Anissa Latifah? Pengelolaannya tergantung kemampuan si pemilik. Mas Nur Ihsan? Kelangsungan perusahaan kurang terjamin, Bu. Mic-nya coba diganti ya ke kelangsungan
perusahaan kurang terjamin. Oke. Mbak Marsha? Modalnya terbatas, Ibu. Mbak Mega Mei? Kelangsungan perusahaan itu kurang terjamin, Bu. Udah. Mas Kurniawan Eka? Pemilik bisnisnya tanggung jawabnya tidak terbatas. Oke, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Mbak Arlin? Mas Adam? Pengorganisasian usahanya itu tergantung atau anggotanya, Bu. Oke. Mas Muhammad Fauzan? Ya, relatif singkat. Apa? Umur perusahaan perseorangannya Oke, relatif itu singkat. masuk ke kelangsungan kurang terjamin. Ada yang punya jawaban lain selain yang sudah disampaikan teman-temannya? Silahkan raise hand, Mbak Safika. Silahkan. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Sulit mengatur. Oke. Kemudian ini ada Mbak Sabila, silahkan. Prames. Sudah dibubarkan, Bu, karena yang sebelumnya Ibu bilang kan tidak ada perjanjian pendirian secara tertulis. Oke. Kemudian Mbak Zahira Evita. Sulit merekrut karyawan yang profesional, Bu, karena karyawan yang profesional tentu lebih prefer ke perusahaan yang mapan dan aman. Oke. Kemudian Mbak Rahmawati. Menurut saya, untuk memperoleh modal dari pihak luar seperti perbankan akan lebih sulit, Bu. Karena perusahaan perorangan itu dianggap kurang kredibel. Oke, Mas Osama. Misal ada sengketa itu rawan jatuh, Bu, karena tidak ada pihak yang profesional dalam masalah legal. Terima kasih. Oke. Ada yang punya lagi jawabannya? Jawaban lain? Biasanya administrasi atau laporan-laporannya kurang jelas, Bu, karena diatur sendiri. Oke, ini ya organisasi kurang terstruktur. Ya, banyak ya kekurangannya yang bisa kita temukan. Jadi misalnya ada yang ya tergantung dari karakter si pemilik. Ada yang suka sendirian karena bebas mengatur. Tapi juga melihat itu sebagai sebuah kekurangan, sulit mengatur karena sendiri. Ada yang suka karena sendiri itu bebas, tapi ya karena sendiri ide-idenya cuma punya sendiri, tidak bisa diskusi, tidak bisa berkembang. Hanya semuanya dilakukan sendiri ya kalau langsung bisa punya karyawan. UD yang bisa punya karyawan itu kan juga perlu proses. Itu. Ya, kekurangan-kekurangan yang paling utama sudah muncul semua ya, sudah bisa kalian identifikasi. Jadi kalian sudah mengetahui nih, sudah kenalan sama perusahaan perseorangan. Kelebihannya apa, kekurangannya itu apa. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut. Oke, sebelum saya lanjutkan, adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan bentuk usaha ini?
bentuk usaha dari PD, adakah yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Tadi pas Ibu bilang terkait perjanjian pendirian ataupun kayak surat izin gitu, semisal mereka ada perjanjiannya, apakah perjanjian secara tertulisnya itu sama seperti perusahaan terbatas, Ibu? Perseroan terbatas. Terima kasih, Ibu. Oke, ini yang ngomong tadi Mas Naufal Rafif atau bukan ya? Ini ada yang resen lagi? Oh ya, Bu, Naufal. Oke. Kan tadi sorry sebentar saya balas dulu. Mas Naufal tadi tanya soal perjanjian tertulis gitu ya, bedanya sama PT gitu kah? Atau bagaimana? Iya, Ibu, semisal katakan kalau misalkan Ibu tulis tadi tidak wajib, tapi semisalkan mereka melakukan perjanjian secara tertulis, apakah bentuk perjanjian tertulisnya sama seperti jenis-jenis perusahaan lainnya yang mewajibkan untuk membuat perjanjian secara tertulis, Ibu? Oke, mereka ini siapa ya? Yang Anda maksud mereka ini siapa? Mungkin perseroan terbatas contohnya, Ibu. Kan ini perusahaan perorangan itu sendirian, tidak ada mereka. Mereka yang Mas Naufal, jadi nggak perjanjian sama siapa? Untuk yang aku tanya lebih ke soal tertulisnya pendirian perusahaan itu, Ibu. Nggak wajib. Itu kan kita mau buat nih, saya mau buat badan usaha perseorangan, nggak perlu pakai akta pendirian, juga kan nggak wajib didaftarkan. Wajib nggak sih didaftarkan? Pendaftaran badan usaha yang sudah kita pelajari itu wajib atau tidak bagi pelaku usaha? Tidak wajib, tapi penting tergantung dari kebutuhan dari si pelaku usaha tersebut, gitu ya. Jadi perjanjiannya nggak ada, perjanjian dari internalnya dia nggak ada, kecuali misalnya dia punya karyawan, kemudian dia membuat perjanjian kerja dengan karyawan tersebut, bisa aja. Oh, kalau dia menjadi pemasok atau bentuknya distributor atau keagenan, berarti dia perjanjian dengan produsennya yang di atasnya itu. Tapi kalau pendiriannya itu dia cuma sendirian, nggak ada perjanjian, nggak ada kesepakatan yang harus disepakati dengan siapapun. Gitu Mas Naufal, atau ada yang masih belum sama persepsinya, silahkan. Udah, terima kasih, Ibu. Oke, ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, badan usaha 1 sudah selesai. Ya, kita lanjut ke badan usaha berikutnya. Kalau PD itu sendirian, kita sekarang masuk ke badan usaha yang tergolong pemiliknya itu lebih dari 1. Jadi 2 itu sudah termasuk dalam persekutuan. Persekutuan itu artinya kelompok. Tapi kalau istilah di dalam ilmu hukum dagang itu kita melihatnya sebagai persekutuan. Oke, kita nyebutnya sebagai persekutuan. Oke. Nah, materi di Elena sambil dibaca, di scroll ya. Di situ ada permen, ada slide dari saya, sambil dilihat, dibaca.
Yuk kita masuk ke persekutuan yang pertama, yaitu persekutuan perdata, atau nama lainnya adalah, silakan open mic. Masyab. Masyab. Oke, ya itu ya. Mari kita identifikasi dulu, kita kenalan dengan ciri khasnya si masyab ini. Mbak Jevani. Terdapat beberapa kelompok itu Bu, atau berupa kelompok perusahaannya. Oke, tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang lainnya Mbak Jevani? Bertanggung jawab atas perusahaan itu sendiri, serta bertanggung jawab juga atas pihak ketiga. Oke. Ya, ketiganya di sini siapa ya? Menurut bayangan dari Mbak Jevani, pihak ketiganya siapa? Baca di mana, Mbak? Di PPT yang di Elena, Bu. Oke. Pihak ketiga di sini bayangannya Mbak Jevani siapa kira-kira? Pihak ketiganya itu pihak ketiga, ingat nggak kita kuliah awal-awal identifikasi pihak ketiga dalam pelaku usaha. Ada pemilih, ada pemodal, dan sebagainya itu loh. Ingat nggak kalian? Yang banyak itu loh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga seperti distributor itu, Bu. Pihak ketiga atau pihak ketiga itu bisa investor, bisa produsennya, bisa pemilik gedungnya. Yang dulu kita kuliah awal-awal kita identifikasi pelaku usaha, pihak ketiga ada banyak itu pemerintah itu. Ya, oke ya, itu ya yang dimaksud dengan pihak ketiga. Sekarang coba buka permen. Di situ saya sudah share permen terkait dengan persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Ya, kita identifikasi dulu, kita lihat dulu dari pengertian persekutuan perdata yang ada di dalam perma. Itu Mbak Sabila bisa dibaca? Silakan. Di pasal 1 ayat 3 persekutuan yang menjalani profesi secara terus dan setiap sebentar Mbak, putus-putus suaranya. Mbak Rahmawati bisa diulangi? Bisa Ibu. Pasal 1 ayat 3 Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Iya, dibaca. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Oke, udah dapat kan karakteristiknya? Di sini ada dua orang atau lebih, sudah ya, membagi keuntungan pasti dibagi, bentuknya perjanjian atau kesepakatan. Jadi persekutuan perdata, perjanjian atau kesepakatannya ini tidak wajib tertulis. Oke. Jadi karakteristik dari persekutuan perdata, dua orang atau lebih membagi keuntungannya. Lalu kemudian di sini ada yang disebut dengan in-brand.
atau pemasukan. Oleh siapa? Oleh anggota. Jadi ketika ada beberapa orang ingin membentuk suatu usaha, mereka ini harus memiliki inbrand. Jadi logikanya misalnya Mbak Cindy, Mas Osama, Mbak Zaira, dan Mbak Ramawati mau buat usaha tempat makan. Mereka sudah bersepakat. Lalu usahanya jalan. Nah, Mbak Cindy nggak ngapa-ngapain, cuma bilang iya aja. Kira-kira 3 orang yang lain kalau mau bagi keuntungannya berat atau ya udah deh dikasih aja, pasti berat ya, nggak mau ya, karena kontribusinya Mbak Cindy itu apa? Nah, kontribusi atau pemasukan ke dalam tim itu disebut dengan inbrand. Jadi keempat dari mereka harus punya inbrand. Inbrandnya itu bisa uang, bisa tenaga, atau tempat usaha, atau apapun ya. Apapun yang menjadi kesepakatan dan mereka sama-sama bersetuju. Misalnya Mas Osama, oh aku uang ya, aku punya uang. Mbak Evita juga, oh ya aku uang. Mbak Ramawati dan Mbak Cindy, oke, aku yang akan handle operasional, melayani para tamu, masak dan sebagainya. Oke, sepakat ya kita berempat. Dah, mereka sama-sama sepakat dan menerima inbrand dari masing-masing anggota. Oh, aku punya tempat usaha nih, kalian nggak usah bayar, bebas digunakan, udah, tapi aku ini aja. Kita sepakat untuk membagi keuntungan secara rata ya, atau oh karena kamu hanya tenaga, jadi keuntungan kamu hanya setengah bagian, kalau kita semua 1 bagian misalnya. Tinggal kesepakatan dari mereka atas inbrand yang diberikan oleh masing-masing anggota itu bagaimana, udah gitu aja. Jadi wajib ada inbrand. Nah, anggota ini di dalam persekutuan perdata disebut dengan sekutu. Jadi nyebutnya adalah sekutunya. Oke. Nah, silahkan sekarang dibaca materi persekutuan perdata yang ada di slide dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam permen terkait dengan pendaftaran persekutuan perdata. Oke, silakan dibaca dulu 10 menit. Nanti akan saya tanyakan. Ya.
Oke, ya sambil membaca, kita identifikasi yuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan. Oke, silahkan Mas Arsanda. Kalau Anda pelaku usaha dan memilih bentuk usahanya itu persekutuan perdata, apa kelebihan yang menarik buat Anda? Menurut saya persekutuan perdata itu mudah, Bu. Soalnya juga biayanya murah. Apa? Pendiriannya relatif mudah, Bu, dan biayanya murah. Pendirian mudah. Terima kasih, Bu. Ya, biayanya murah. Kalau Mas Muhammad Fauzan? Modalnya bisa lebih banyak. Apa? Modalnya bisa mendapat lebih banyak. Modal lebih banyak. Mbak Sabila sudah tadi, Mbak Jevani juga sudah, Mbak Zahira. Mungkin lebih terstruktur ya Bu, dengan banyaknya yang ikut menaruh inbreak, jadi banyak juga fasilitas yang didapat. Oke, kemudian Mbak Chandra. Adanya unsur terang-terangan, Bu, dan terus-menerus. Oke, terang-terangan, terus-menerus. Mbak Alivia Rasidatul. Akta pendirian bukan merupakan suatu keharusan. Akta pendirian tidak wajib. Mbak Putri. Mohon maaf Ibu, Putrinya ada Putri, dua. ya Putri Sheila. Tanggung jawabnya tidak terlalu banyak Ibu. Tanggung jawabnya tidak terlalu banyak. Tanggung jawab bagaimana? Tanggung jawab dalam perusahaan, dalam melakukan perusahaan. Mbak Kaila Putri. Keputusan diambil bersama-sama, Bu. Putusan diambil bersama. Mas Rifki Nur. Saling berbagi pandangan, Bu, saling berbagi ide gitu. Saling berbagi ide. Ada pihak. Ada pihak untuk diskusi, berbagi ide. Oke, kemudian Mbak Julinar. Pengumpulan modalnya lebih banyak karena didirikan dari 2 orang atau lebih. Oke, sudah. Mas Alfandi. Bertambahnya keahlian dan keterampilan, Bu. Banyak skill yang dimiliki oleh sekutu. Mbak Hanan. Ada pemisahan kekayaan mungkin? Ada pemisahan kekayaan. Ada atau tidak ada pemisahan kekayaan ya persekutuan perdata itu? Jawab bareng-bareng, open mic. Tidak ada ini. Kenapa tidak ada? Karena bukan badan hukum. Iya. Ya. Itu masuk ke kekurangan sama seperti PD tadi. Oke, ada yang menemukan kelebihan selain dari apa yang sudah ditulis dan disampaikan oleh teman-teman. Mas Naufal, silahkan raise hand ya.
lebih dipercaya lembaga keuangan maupun investor bukan karena badan hukum tapi karena penanggung-jawaban akan nanti biayanya lebih dari 1 orang, Ibu. Oke. Kemudian ini ada yang raise hand, ada lagi Mbak Rahmawati. Kemungkinan untuk berkembangnya lebih besar, Ibu. Dan seperti yang Mas Noval bilang sebelumnya, kepercayaan kreditor juga lebih meningkat. Oke. Tadi kalian di kelebihan perusahaan perseorangan ada terkait dengan kelangsungan perusahaan. Di sini kok nggak muncul? Mbak Resti, coba apa ini? Potensi untuk perkembangannya lebih besar, Ibu, karena lebih banyak orang. Ya, sudah sama ya. Oke. Jangka waktu atau kelangsungan perusahaan. Kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Ada lagi yang punya pendapat terkait dengan kelebihan masyab? Oke, sekarang kita identifikasi ya terkait dengan kekurangannya. Kekurangan masyab. Yaitu yang pertama karena dia bukan badan hukum. Jadi tidak ada pemisahan harta. Apalagi kekurangannya umur perusahaan. Apa? Oke, saya tunjuk aja ya, Mbak Vina. Pengambilan keputusannya harus bersama-sama, Bu. Ya, betul. Jadi itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan ya. Pengambilan keputusan harus bersama. Oke, Mbak Tias Ayu. Umur perusahaannya terbatas. Kelangsungan perusahaan. Kelangsungan. Kemudian Mbak Apras. Mbak Apras. Tuti. Mbak Prastuti? Mbak Prastuti bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Apras? Maaf, putus-putus Ibu. Oke, apa Mbak Apras? Kelebihannya? Mbak Apras? Mas Heta? Kewajiban tidak terbatas, Ibu. Kewajiban tidak terbatas. Kewajiban apa ya ini ya? Kewajiban bagaimana nih maksudnya Mas Heta? Kewajiban untuk kayak menjual gitu, Ibu. Jadi kayak nggak ada batasannya. Masih belum menangkap saya. Mbak Najma? Pengendaliannya terbatas, Ibu. Maksudnya pengendaliannya terbatas? Pengendalian dalam menjalankan usahanya. Kenapa kok terbatas? Terbatas gimana ya maksudnya ya? Oke, masih belum ya, nggak paham saya. Mas Sepanya? Kalau menurut saya, seorang sekutu yang mengadakan hubungan dengan pihak ketiga nggak perlu diketahui sama sekutu lainnya, Bu. Apa? Gimana? Soal Suaranya menggema mic-nya soalnya. Tidak perlu diketahui oleh
sekutu lainnya, Bu. Harus diketahui dong. Maksudnya gimana tidak perlu diketahui? Baca di mana? Sebentar, Ibu. Baca atau pendapat sendiri ini kalian? Kalau nggak salah saya pernah baca gitu, Bu. Tapi mungkin saya salah arti. Mbak Amarvia? Saya, Bu. Sulit memindahkan kepemilikan usaha. Memindahkan itu menjual gitu. Kayak pindah tangan gitu usaha apa kekuasaan usahanya. Oke, bisa aja sih. Bisa. Dan itu bukan kekurangan. Semuanya bisa, tidak ada kendala untuk menjual. Mbak Ginka? Tidak bebas mengatur, Bu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan raise hand. Mas Osama, silahkan. Karena salah satu ciri dari perusahaan adalah jika suatu sekutu bertindak itu bukan ciri dari perusahaan persekutuan perdata. Iya, seperti itu. Gimana? Kalau misalkan sekutu kan bisa bertindak tanpa nama perusahaan ini. Jadi mungkin nanti saat persekutuan bertindak itu terjadi konflik lah, si sekutu itu yang menanggung bebannya sendiri, Bu, seperti itu. Ya. Betul ya. Jadi di sini itu kan mereka itu bukan badan hukum ya. Jadi di sini sekutu dapat bertindak atas nama sendiri. Yang di sini perilaku atau tindakan atau keputusan dari sekutu tersebut dapat saja merugikan dari persekutuan. Gitu. Jadi hal ini boleh-boleh saja tanpa pengetahuan dari sekutu yang lainnya. Jadi mungkin maksud dari Masepanya itu yang disampaikan oleh Osama ini secara lebih baiknya, gitu ya. Jadi sekutu dapat bertindak atas nama sendiri. Oke. Ya, sekarang masih raise hand Mbak Kaila, silahkan. Kerugian hanya dipikul oleh satu orang atau beberapa anggota sekutu, Bu? Ya, kerugian dipikul semuanya tuh. Mbak Zahira? Iya, Ibu. Dari pasal 16-18 KUH Perdata itu kan termasuk poinnya itu membagi keuntungan bersama. Jadi saya identifikasi sendiri kalau sekutu ini setara ya, Bu. Setara. Nah, sewaktu-waktu kalau ada perselisihan itu bisa menghancurkan persekutuan perdata ini secara keseluruhan gitu. Jika ada selisih persekutuan riskan hancur atau berakhir. Oke. Mas siapa ini yang masih resen? Mau Mbak Rahmawati? Iya, Ibu. Menurut saya itu pembagian keuntungannya, karena setiap keuntungan yang diperoleh dari persekutuan kan harus dibagi sesuai dengan saham yang dimiliki dari masing-masing para sekutu tersebut, sehingga tingkat laba yang diterima oleh masing-masing sekutu dapat saja lebih kecil atau berbeda porsinya karena adanya pembagian keuntungan, Bu. Oke, iya. Ya, ini ada Mbak Mega Mei, silahkan. Ya, kalau menurut saya itu rahasia perusahaan kurang terjamin karena terbagi ke beberapa orang gitu, Bu. Kelangsungan ya? Ya. Ya, ini tadi sudah. Kelangsungan, tak saya tambah kurang terjamin. Oke, ada lagi enggak? Oke, ini masih ada 2. Mas Naufal, silahkan.
Umurnya terbatas, Ibu. Secara yuridis persekutuan bisa dibubarkan semisal dari persekutuannya ada yang meninggal ataupun ditarik ataupun ketidakmampuan dari salah satu mitra yang bergabung. Ya, kelangsungan ya, tentang kelangsungan ya ini sudah langsungannya kurang terjamin. Oke, ada lagi? Baik, Mbak Mega Mei masih raise hand? Sudah atau masih ada yang ingin disampaikan? Sudah ya. Oke, Mas Naufal sudah. Baik, terima kasih ya partisipasinya. Sekarang Anda bisa mengenal dan mengidentifikasi kelebihan kekurangan dari perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata. Kita akan lanjutkan mengenal badan usaha lainnya minggu depan, yaitu persekutuan firma, persekutuan komandit, dan persekutuan komanditer. Oke, nanti kita lanjut. Kalau waktunya memungkinkan, kita lanjutkan terkait dengan PT. Itu saya akhiri dengan kalian sharing bacaan ya. Silahkan dimulai sharingnya saya Mbak Cindy Mariam. Ya Ibu, aku baca buku Pokok-pokok Hukum Dagang karangannya Purwosidjito SH, ini yang ini bukunya. Aku baca tentang notaris. Jadi notaris itu dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Terus seorang notaris diangkat juga oleh Menteri Kehakiman dan disumpah di depan di muka ketua pengadilan. Terus notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang atas akte otentik negara, segala perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan-ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan perundangan atau dikendaki orang-orang yang berkepentingan. Terus akte notaris otentik dan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kepentingan di mata hukum. Oke, Mbak Cindy silahkan. Ya, apa Bu? Tunjuk temannya. Siapa ya? Sade nih Bu, Rahmawati Sade. Ya, silahkan. Ibu, aku bacanya itu e-book, judulnya itu Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia. Ini karya dari Eri Haryanto, MH. Nah, di sini itu ada tentang istilah, sebentar ya Bu, istilah perusahaan. Nah, sebelum dicabut ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikenal istilah pedagang istilah pedagang dan perbuatan dagang yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi sejak 1938 pasal tersebut dicabut. Terus alasan pencabutan pasal tersebut adalah yang pertama, pengertian barang tidak hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak sebagai objek perdagangan. Yang kedua, pengertian menjual termasuk perbuatan perniagaan atau dagang. Nah, yang ketiga itu bila timbul perselisihan antara pedagang dengan bukan pedagang, sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku. Dengan dicabutnya pasal 2 ini sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka muncul istilah perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Seperti itu, Ibu. Iya, dilanjut. Oke. Selain itu, dilanjut temennya maksudnya, lanjut ya. Temennya. Siapa ya? Novel Rafif, Ibu. Ya, silahkan. Saya membaca e-booknya Pak Abdul Qadir Muhammad soal hukum dagang tentang surat-surat berharga, Ibu. Beliau menjelaskan di bukunya surat berharga itu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat pembayaran dalam alat atau alat tukar uang, kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih dan sebagai bukti alat tagih. Lalu berbeda dengan surat berharga, makanya surat yang mempunyai harga ataupun nilai yang bukan alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu, Ibu. Dilanjut temennya. Anissa, Ibu. Sudah Anissa. Atau belum? Ya, silahkan. Anissa Cahya, Ibu. Oke, orang keempat silahkan.
Baik, jadi buku yang saya baca yaitu buku fisik yang judulnya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, karangan dari HMN Purwosucipto SH. Jadi yang saya baca itu pertama di dalam KUHD, itu istilah perdagangan telah dihapus dan diganti menjadi perusahaan. Pengertian perusahaan ada bermacam-macam, salah satunya menurut pemerintah Belanda. Jadi menurut pemerintah Belanda, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dan di dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, perusahaan yang yang dikenal di masyarakat ada dua, yaitu perusahaan swasta dan negara. Pelaku dari perusahaan sendiri itu bisa secara perseorangan maupun bersama-sama. Jadi ketika perseorangan itu dia menjalankan usahanya sendiri, contohnya seperti usaha dagang, dan yang kedua itu ketika sekelompok orang melakukan usaha bersama-sama, contohnya itu seperti ada persekutuan perdata, ada firma, ada CV, ada PT, dan perusahaan negara. Sudah, Ibu. Oke, sudah 5 ya? Atau orang keempat yang satu lagi terakhir? Bentar, Ibu. Marsha boleh? Silakan. Halo. Oh, ganti Mbak. Mbak Marsha bisa? Atau di lain waktu? Diganti. Anissa Lubis, Ibu. Oke, silakan Mbak Anissa Lubis. Iya, Ibu. Saya membaca buku Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia, karya Eri Haryanto. Dan dalam bukunya itu di bab 2 mengenai badan usaha. Jadi badan usaha itu digolong menjadi 2, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Dan dalam pasal 1653 KUH Perdata itu disebutkan jenis-jenis badan hukum, yaitu yang pertama yang diadakan oleh kekuasaan umum, yang kedua perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum, dan yang ketiga perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan. Dan mengingat rumusan badan hukum itu tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum itu tuh mencoba untuk membuat kriteria badan usaha, sehingga dikelompokkan menjadi yang pertama adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha, yang kedua mempunyai tujuan tertentu, yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri, yang keempat adanya organisasi yang teratur. Cukup, Ibu. Oke, terima kasih ya. Kelima dari kalian nanti bisa melis nama dan NIM-nya, dilanjutkan dari list sebelumnya di Telegram Group ya. Jadi dilanjut saja. Terima kasih perhatiannya. Kuliah hari ini saya cukupkan. Kita foto dulu. Ada 2 slide 1. Oke. Ya, sudah. Slide 2. Ya. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.